Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan hukum seputar penyelenggaraan jenazah. Sebenarnya sudah selesai, sudah tuntas pembahasan tahapan-tahapan penyelenggaraan jenazah. Cuma ada baiknya kita membahas juga terkait dengan takziah. Ya, takziah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Takziah ini maknanya adalah taqwiyah, ya, yaitu menguatkan, ya, menguatkan orang yang ditinggal mati dari pihak keluarga, ya, agar dia kuat menghadapi musibah yang ya menimpanya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, disyariatkan bagi laki-laki maupun perempuan untuk bertakziah kepada ahli musibah, ya, dengan cara memberikan hiburan kepadanya, ya, memberikan motivasi agar tidak terlalu bersedih, ya, mendorongnya untuk bisa sabar, ya, kemudian ridho dengan apa yang Allah tetapkan kepadanya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada motivasi bagi orang yang bertakziah. Dalam hadis yang diriwayatkan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man 'azza akhahu al-mu'mina fi musibatin kasahu Allahu hullatan khadra yuhbaru biha yaumal qiyamah." Qila ya Rasulullah, ma yuhbaru? Qala yughbatu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bertakziah kepada saudaranya yang beriman untuk sebuah musibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya, ya, perhiasan atau pakaian berwarna hijau yang akan dipakaikan padanya pada hari kiamat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini keutamaan bagi orang yang bertakziah apa saja musibah yang menimpa seperti kematian atau mungkin kehilangan harta, ya, atau mungkin sakit, demikian. Maka dianjurkan untuk, ya, kita bertakziah. Itu menguatkan
saudara kita yang terkena musibah tersebut. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa saja sih yang layak untuk bisa diucapkan sebagai bentuk kata-kata takziah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, tentunya hadis yang sahih, Nabi pernah mengatakan begini, Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, milik Allah apa yang Dia telah ambil, miliknya apa yang Dia telah beri. Segala sesuatu di sisi Allah itu ada batas waktunya, maka bersabar dan mengharap pahala. Nah, ini ungkapan yang bisa kita bacakan atau kita sampaikan kepada orang yang tertimpa musibah. Apa saja musibahnya? Ya. Nah, ini insyaallah taala kata-kata yang sangat mendalam karena ini wahyu dari ya Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma akhadha, milik Allah apa yang Dia telah ambil. Jadi yang diambil itu, yang diambil berkurangnya nikmat atau hilangnya nikmat itu ya Allah yang ambil, kan begitu. Nah, itu milik Allah. Dan milik Dia apa yang Dia telah beri. Yang lain, nikmat-nikmat yang lain, nah itu yang telah Allah berikan, itu milik Allah juga. Nah, itu ada batas waktunya nanti. Ya, maka sabar dan mengharap pahala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada catatan ya, dibenci untuk melakukan ya kumpul-kumpul bagi para pentakziah di tempat yang khusus ya. Ya nanti di sini ada apa namanya? Ungkapan-ungkapan semacam ratapan demikian. Nah, ini ya. Ini hanya akan ya membuat ya semakin tambah sedih saja. Karena mestinya dengan berjalannya waktu ya itu kesedihan bisa hilang. Tapi ketika dibuat lagi pertemuan ya untuk menyebutkan tentang kebaikan dari orang yang mati tersebut, ya ini hanya akan membuat ya kesedihan itu semakin ya bertambah-tambah demikian. Dan tentunya ini ada biaya ya, karena nanti orang yang dihadirkan ya itu harus dibayar demikian. Ada hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan kunna nara al-ijtima'a ila ahlil mayyiti wa sun'atat ta'ami minan niyahati. Dahulu kami memandang kumpul-kumpul ya ke keluarga si mayit dan buat makanan itu termasuk niyahah, yaitu termasuk meratap. Demikian. Ya, ini termasuk meratap. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak perlu untuk ngumpul-ngumpul ya di rumah ahli musibah kemudian buat makanan ya, tidak perlu ya. Ya kalau mau mungkin tidak ditempatkan dengan waktu-waktu seperti contohnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari ya. Kemudian 1 bulan, 40 hari, 1 tahun demikian. Enggak perlu untuk seperti itu ya. Kalaulah contohnya pengen sedekah supaya nanti pahalanya untuk si mayit, ya, sebenarnya nggak perlu juga untuk ya ditempatkan dengan waktu-waktu itu, dan nggak perlu juga untuk dibuat di rumah. Kan bisa contohnya ya belikan makanan terus dibagi-bagi ya kepada orang miskin. Nah, seperti itu, nggak harus dikumpulkan di rumah.
Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang disyariatkan adalah ya membuat makanan untuk ahli musibah. Ya, jadi kita kaum muslimin ketika mendapatkan ada saudara kita yang mengalami musibah kematian, lebih-lebih yang mati di situ adalah ya kepala rumah tangga. Ya. Nah, mestinya kita yang buat makanan lalu diserahkan ke keluarga yang si mayat tersebut, ya agar mereka itu tidak sibuk dengan macam-macam ya buat makanan demikian. Dari Abdullah ibnu Ja'far radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun yusghiluhum." Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena sesungguhnya telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. Ini hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad demikian. Ya. Apa itu kematian Ja'far? Ya. Kematian Ja'far ya ini membuat mereka sibuk, sedih demikian ya. Maka buat makanan. Nah, seperti itu. Mestinya demikian ya para hamba Allah. Ya. Bukan kita malah nyusahin orang dengan datang ke tempat ahli musibah, nanti ahli musibah itu yang sibuk-sibuk untuk ngurusin kita, makan kita. Nah, seperti itu. Itu memberatkan. Sampai-sampai terkadang mereka harus hutang. Karena yang datang itu terkadang sampai ratusan demikian ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ungkapan yang sama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, Ibunda Aisyah mengatakan atau dari Ibunda Aisyah bahwasanya tatkala ada orang yang meninggal dunia dari keluarganya, maka umirtu bi burmatin min talbinah. Aku diperintahkan untuk membuat burmah ya dari talbinah. Satu jenis makanan ya. Dibuat ya sarit, makanan sarit demikian. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim, "Al-talbinatu mujimmatun li fuadil maridi tadhhabu bi ba'dil huzni." Ya. Talbinah itu ya kata Rasulullah ya bisa membuat nyaman hati orang yang sakit dan bisa menghilangkan sebahagian kesedihan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini mestinya ya yang dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim buat makanan. Walaupun nggak mesti ya harus dengan makanan talbinah seperti ini ya, karena kan macam-macam beda-beda. Ya, setiap tempat itu berbeda-beda. Ya. Kalau di masa Rasulullah talbinah ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kesimpulannya adalah ya yaitu membuat makanan untuk ahli musibah demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun ya membuat makanan yang biasa dibuat oleh orang-orang ya yang itu ditujukan untuk orang-orang yang bertakziah, maka ini ya sebuah hal yang dibenci karena menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mestinya kita yang buat makanan, bukan ya ahli musibah yang dia buat makanan untuk kita, tapi kita yang buat makanan untuk ahli musibah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, apa yang bermanfaat
ya untuk si mayit setelah kematiannya. Yang pertama adalah para hamba Allah, dan ini bisa kita lakukan, yaitu mendoakan sesama muslim, ya, mendoakan sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka membaca seperti ini. Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami ampunilah untuk kami dosa-dosa kami, wal ikhwanina, dan untuk saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ghillal lil ladzina amanu. Ada ghil, ya. Ada ghil bagi orang-orang beriman, yaitu dendam, kemudian hasad, iri, dengki, demikian ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami sesungguhnya engkaulah maha penyantun lagi maha penyayang, demikian. Nah ini mendoakan ya, ini mestinya seorang muslim demikian mendoakan orang yang meninggal dunia ya. Ini bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Begitu juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya, yaitu mustajab. Ya. Lihat ya, kita insya Allah kalau kita berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia, insya Allah itu mustajab. Demikian. Baik ya para hamba Allah rahimani warahmatullah. Maka banyak-banyak berdoa ya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Karena mereka sudah terputus amalnya, ya, terputus amalnya sehingga mereka tidak bisa lagi untuk beramal. Demikian. Tidak bisa lagi untuk beramal, nambah amal, kecuali ya apa yang mereka jadikan aset. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin. Kalau manusia itu mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, atau ya anak soleh, anak yang melakukan kesolehan, yad'u lahu, yang mendoakan kebaikan untuknya. Nah, kalau ini insyaallah bisa berlanjut demikian ya. Tapi kita ya disyariatkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia agar mereka mendapatkan manfaat dari doa kita. Demikian. Apa berikutnya para hamba Allah? Yaitu membayarkan hutang. Membayarkan hutang. Ya, membayarkan hutang. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Ya. Membayarkan hutang orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini bentuk membantunya. Karena dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, ya, yang sudah kita sampaikan, ya, bahwasanya ada orang yang sudah mati. Ya, dalam hadis Jabir ya, hadis Jabir disebutkan bahwasanya mata rajulun minna, ada orang yang laki-laki yang meninggal dunia di antara kami. Kemudian faghassalnahu, kami mandikan dia, kemudian wa kafannahu, kami kafani dia, wa hanatnahu, kami berikan wangi-wangian kepadanya. Kemudian kami letakkan di tempat sholat yang biasa Rasul mensolatkan. Lalu kami undang Rasul untuk mensolatinya. Lalu Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang? Mereka mengatakan ada 2 dinar. Rasulullah nggak mau menyolatkan, ya, nggak mau menyolatkan. Nah seperti itu. Lalu Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, 2 dinar itu tanggungan saya. Rasulullah mengatakan 2 dinar itu ya itu menjadi tanggunganmu, si mayit terlepas darinya, ya. Kata Abu Qatadah, iya. Demikian. Maka Rasulullah pun menyelenggarakan jenazahnya sampai disolatkan. Nah, namun setiap kali ketemu sama Abu Qatadah, Nabi SAW itu mengingatkan, udah dibayar.
Lalu ternyata belum juga, ya. Sampai Abu Qatadah datang sendiri kepada Rasulullah untuk menyampaikan bahwa sudah dibayar. Maka Rasul mengatakan, al-ana hina barata alaihi jildahu. Sekaranglah saatnya baru saja engkau mendinginkan kulitnya. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakum. Jadi hutang itu berbahaya para hamba Allah, ya. Jangan sampai ya hutang itu kondisi meninggal dunia masih punya hutang, maka selesaikan, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah, yang bisa dilakukan berikutnya adalah mengqadha puasa orang yang meninggal dunia. Nah, ini bisa, ya. Orang yang sudah meninggal dunia punya hutang puasa itu bisa diqadha, ya, bisa diganti oleh orang yang masih hidup di situ. Dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi shaumun sama anhu waliyuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang meninggal dunia dalam kondisi dia punya hutang puasa, ya, maka walinya bisa mempuasainya. Demikian, ya. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini berlaku umum untuk mengqadha puasa Ramadan atau puasa nazar. Ya. Nah, ini adalah pendapat yang paling kuat, ya, dari kalangan pendapat ulama. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya para hamba Allah, ya, membayarkan hutang nazar, baik itu puasa ataupun selain puasa. Contohnya ada orang meninggal dunia, dia punya nazar, nazarnya pengen ngasih makan ya 10 orang miskin gitu, ya, tapi keburu meninggal dunia. Maka para hamba Allah, ya, yang seperti ini boleh orang yang masih hidup itu, ya, membayarkannya. Demikian. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah, ya, dia katakan, ya, inna ummi matat wa 'alaiha nadrun. Sesungguhnya ibuku sudah wafat dan beliau punya nazar. Maka Rasul mengatakan, iqdihi anha, ya, bayarkanlah nazarnya itu. Demikian, ya. Hadisnya riwayat Bukhari. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah, ya, apa yang berikutnya yang bisa bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia, yaitu amal-amal soleh seorang anak. Amal-amal soleh seorang anak. Tentunya anak yang muslim, mukmin, demikian. Maka amal solehnya, maka ini bisa bermanfaat untuk orang tuanya. Hadisnya sudah kita sebutkan tadi, ya. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasin." Kalau manusia itu mati, meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang melakukan kesolehan, ya, yang mendoakan kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surah An-Najm ayat 39, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Anak itu termasuk hasil usaha yang terbaik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya, ya, sesuatu yang terbaik yang dimakan oleh seseorang dari hasil usahanya, dan sesungguhnya anaknya itu adalah hasil usahanya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum yang menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an, ya, bagi orang yang sudah meninggal dunia? Nah, ini para ulama berbeda pendapat.
ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, ya, tidak sampai, ya. Kenapa? Karena alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Jadi dia sendiri yang harus mengusahakannya, nggak akan dapat. Kalau orang lain yang mengusahakannya nggak akan dapat, demikian. Ya, nah seperti itu. Adapun Imam Ahmad mengatakan insya Allah sampai. Nah, disinilah ya para ulama berbeda pendapat, demikian. Kalau saya condong kepada amalan-amalan yang ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis, ya, yang disebutkan seperti tadi sudah kita sebutkan, nah itu insya Allah sampai, ya. Seperti contohnya sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, ya, membayar hutangnya, ya, membayar nazarnya, demikian, ya. Kemudian mendoakannya, nah seperti itu. Tapi kalau membacakan Al-Quran, ya, maka tidak disebutkan dalil ya di mana Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwasanya sampai bacaan Al-Quran tersebut, ya. Demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Kecuali seorang anak, ya, seorang anak yang dia membaca, karena anak itu adalah hasil usaha orang tua. Maka amal anak itu akan sampai kepada orang tuanya insyaallah taala. Asalkan anak tersebut muslim dan orang tuanya muslim insyaallah taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi doakan saja, bukan membacakan Al-Quran kepadanya. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan ketika baru saja menguburkan jenazah, istaghfiru li akhikum wa sallallahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'alu. Hadis Abu Daud, ya. Mohonkanlah ampun untuknya, untuk saudara kalian ini, dan mintakanlah kepada Allah, ya, yaitu kekuatan untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, karena sesungguhnya dia ini sekarang akan ditanya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, ya, berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Kalau jumhur ulama sampai katanya, ya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah, kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi, kita buka saja sesi soal jawab. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya, bolehkah seorang ibu membayar zakat fitri untuk anak laki-lakinya yang miskin, bisa dibilang kerjanya serabutan, anaknya banyak? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membayarkan zakat fitri atau zakat harta, ya, untuk anaknya, maka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah anak tersebut masih dalam tanggungan orang tua. Seperti contohnya anak tersebut adalah, ya, belum bisa mandiri, ya, mungkin usia-usia masih kecil begitu, ya. Ya, maka yang seperti ini tidak boleh membayarkan zakat, ya, kepada anak yang masih ditanggungnya, karena, ya, tidak bisa dibedakan antara nanti nafkah dengan zakat. Ya, ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua adalah anak tersebut sudah mandiri, contohnya sudah menikah, ya, dia mandiri, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk menafkahi anak yang sudah mandiri, yang sudah menikah, demikian, ya. Sehingga boleh untuk membayar zakat, baik itu zakat harta atau zakat fitri, kepada anak yang miskin, yang dia sudah mandiri, yang tidak ada kewajiban bagi orang tuanya untuk menafkahinya. Wallahu ta'ala a'lam.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, istri saya malas mandi subuh. Setiap suami pasti ada rasa ingin bersetubuh dengan istrinya. Di bulan puasa ini saya ingin bersetubuh dengan istri saya, tapi istri saya tak mau mandi pagi. Terus setelah saya bersetubuh dengan istri saya, di waktu menjelang sahur, istri saya bilang, dia hari ini nggak mau puasa dan nggak mau sholat karena dia nggak mau mandi wajib di pagi hari. Dia sudah berusaha nasihati hukum meninggalkan sholat dan puasa tanpa udzur syar'i, tapi dia nggak mau dengar. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan saya Ustaz? Apakah saya tetap menanggung dosa istri atau tidak? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kepada kita ya pasangan hidup yang memiliki kesolehan dan ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini istri seperti ini harus terus dinasihati, ya. Jangan bosan untuk menasihatinya, ya. Karena menurut pendapat Imam Ahmad ini bisa kafir, ya. Karena nggak mau sholat, demikian, ya. Nggak mau sholat itu bisa kafir dia. Tapi kalau jumhur ulama berpendapat tidak kafir, tapi dosanya dosa besar, demikian. Ya, terus dinasihati. Ya, apakah berdosa sang suami ketika sudah memberikan nasihat? Ya terus dinasihati, karena itu tanggung jawab dia. Demikian, tanggung jawab dia untuk ya memberikan nasihat, karena di bawah tanggung jawabnya. Seperti itu. Kalau sudah terus dinasihati, maka insya Allah Ta'ala suami tidaklah menanggung dosa. Ya sebagaimana contohnya Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, yang punya istri durhaka, ya, dan itu sudah dinasihati. Ya, kedua nabi ini tidaklah menanggung dosa istri-istrinya, demikian, seperti itu. Ya, yang penting terus dinasihati, jangan cuma sekali saja, berulang-ulang sampaikan, ya. Itu dosanya lebih besar daripada membunuh, dosanya lebih besar daripada mencuri, demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya tentang seputar sholat. Saya sekarang lagi di Pacitan, sedang safar. Jadi masjid di sekitar sini itu sholat berjamaahnya saf laki-laki dan perempuan sejajar. Walaupun memang dikasih pembatas tirai, tapi saf sholatnya itu ya bersebelahan. Itu hukumnya gimana Ustadz? Dan saya memilih sholat di rumah saja. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama menjelaskan bahwasanya tidak mengapa sholat, ya, sholat jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan itu sejajar, asalkan ya adanya pembatas, ya, asalkan ada pembatas, demikian. Ini sebagaimana difatwakan oleh sebagian ulama kontemporer, dan ini terjadi di Masjid Nabawi, ya, di Masjidil Haram, ya, asalkan ada pembatasnya maka tidak mengapa, ya. Nah seperti itu, wallahu taala alam. Jadi kalau ada pembatas tidak mengapa. Yang ada jadi masalah adalah tatkala nggak ada pembatas, maka di sini para ulama mengatakan ya ada yang berpendapat sholat laki-lakinya nggak sah, kemudian ada berpendapat sholat perempuannya nggak sah. Nah seperti itu kalau tidak ada pembatas. Tapi kalau ada pembatas maka tidak mengapa. Wallahu taala alam.
Bismillah, izin bertanya Ustaz di Medan tentang kajian khusus ummahat Ustaz. Apakah memang diperbolehkan sang ummahat langsung tatap muka tanpa ada pembatas atau tirai dengan sang ustaz? Apakah hal ini ada contoh dari Rasulullah SAW? Sedangkan kita diperintahkan untuk tunduk pandangan pada wanita. Apakah yang termasuk fitnah dalam dakwah Ustaz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah-fitnah dunia dan fitnah wanita. Demikian. Asalnya memang ya dalam eh, pertemuan ya kajian atau dalam pertemuan dengan lawan jenis itu tidak saling tatap muka. Itu asalnya demikian, ya. Asalnya. Karena bisa muncul fitnah, ya, muncul fitnah. Demikian. Tapi ketika dibutuhkan untuk berdakwah kepada masyarakat umum yang mereka tidak paham tentang hal ini, ya, maka tidak mengapa ya untuk dia eh, dilakukan tatap muka, tapi dengan jarak yang agak jauh, ya, bukan langsung, tapi agak jauh demikian, ya, demikian seperti itu. Ya, untuk apa? Untuk melembutkan hati orang-orang awam sehingga mereka ya tidak memberikan satu dugaan yang buruk tentang kajian tersebut. Nah, demikian. Nanti lama kelamaan bisa nanti diajarkan atau disampaikan bahwasanya ya yang ideal adalah dengan tanpa tatap muka langsung. Demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apakah ada riwayat di mana Rasulullah tatap muka langsung? Ya, kalau kita lihat ketika Rasulullah salat Id, ya, salat Id, itu Rasulullah berkhutbah di hadapan laki-laki, lalu beliau bergerak berkhutbah di hadapan perempuan, dan tentunya para perempuan ketika itu tidak memakai tirai karena ini di sahra, yaitu di lapangan luas. Demikian, nah seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi wallahu taala alam, ya itu kalau dikatakan ada riwayatnya, ya ada. Demikian ya. Tapi eh, itu bukanlah asal ya, agar ya tidak mudah untuk jatuh kepada fitnah. Ya, karena fitnah perempuan ini ya luar biasa, fitnah dunia, fitnah perempuan, nah seperti itu ya. Demikian. Kalau ditanya apakah ada dalilnya, ya Rasulullah pernah melakukan ya menyampaikan khutbah di hadapan perempuan, ya. Bahkan ada sebagian hadis di mana Rasulullah SAW itu eh, diminta oleh para wanita untuk memberikan waktu satu atau dua hari, ya, untuk para wanita agar bisa mendapatkan ilmu pengajaran agama. Demikian. Memang tidak disebutkan dalam hadis tersebut apakah Rasulullah itu tatap muka langsung ataukah tidak. Demikian ya. Wallahu taala alam. Tapi kalau hadis yang ketika khutbah Id, nah itu tatap mukanya ya langsung. Demikian. Karena Rasulullah setelah berkhutbah di hadapan laki-laki, mana Rasul bergerak ke hadapan perempuan. Ya, nah seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau masih dalam masa iddah, boleh nggak melakukan ibadah umroh? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini dirinci, bila dalam kondisi masa iddah dan belum melakukan safar untuk umroh, ya, maka tidak boleh untuk ya untuk melakukan safar
ya umroh dalam masa iddah. Ini rincian pertama, yaitu mendapatkan masa iddah, ya, mendapatkan masa iddah, kemudian ingin melakukan ibadah umroh. Berbeda halnya kalau yang kedua kondisinya, yaitu sedang ibadah umroh, lalu ternyata sang istri mendapatkan suaminya meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia. Lalu ketika itu dia dalam masa iddah. Maka yang seperti ini tidak mengapa dia menyempurnakan, karena sudah terlanjur bersafar. Ya, yang tadinya dia bersama dengan suaminya, ternyata suaminya meninggal dunia dalam safarnya tersebut. Maka tidak mengapa dia lanjutkan safar umrohnya, karena dia mendapatkan kondisi masa iddah itu ya dalam kondisi dia safar, demikian ya. Beda dengan yang pertama tadi, yaitu ya belum safar umroh tapi sudah dalam masa iddah, maka ini tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, ada seorang janda yang tidak bekerja, pendapatannya sering dikasih dari keluarga. Apakah wajib zakat fitrah juga atau gimana Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika janda tersebut dia memiliki kelebihan harta ketika wajib zakat fitrinya. Kapan wajib zakat fitri? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di malam lebaran, ya. Ada yang berpendapat adalah di subuh harinya, ya. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam yaitu di malam lebaran. Nah, ketika di malam lebaran itu dia wajib zakat dalam kondisi dia memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan besoknya. Kebutuhan besok, ya, untuk kebutuhan dia itu cukup dan ada kelebihan dari hartanya. Maka ketika itu ya yang kelebihan tersebut wajib untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Wallahu taala a'lam. Baik, wallahu taala a'lam. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Tentunya dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kesalahan, ya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar saya mohon maaf. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita berikan motivasi untuk berdonasi, ya, untuk pembangunan Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sudah digunakan untuk kegiatan salat 5 waktu dan kajian-kajian. Bahkan di bulan Ramadan ini sangat ramai kegiatan-kegiatan, ya. Bagi yang ingin dapat sebuah rumah di surga, kepingin dapat pahala minimalnya 700 kali lipatnya, dan ingin dapat pahala yang mengalir terus, maka silakan transfer ke nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.